Gua di hot sama Dan kalau review masih yang agak guys. As you can see, setup di video kali ini memang sedikit berbeda dari biasanya karena di video kali ini gua lebih apa ya? Mungkin lebih pengen bercerita gitu. Nah, sebisa mungkin gua bikin video ini biar nggak ada eh, cuttingan-cuttingan yang macam-macam. Maksudnya tuh gua cuma pengen bercerita, pure bercerita, nggak banyak b-roll, nggak banyak em, ya mungkin agak sedikit mumbling gitu ya, karena obviously gue juga nggak terlalu nge-script, bukan terlalu nge-script tapi ya gue nggak terlalu ngedit part-part yang pengen gue bikin di video ini. Baru mulai aja video ini memang udah sedikit mumbling. Nah, yang nonton video ini pasti kalau menurut gue tuh yang memang pengen dengar cerita, yang memang pengen tahu tentang sneakers, yang memang sneaker enthusiast, yang memang ya suka ngobrolin sneakers gitu, suka dengerin cerita-cerita sneakers. Bear with me guys, kalau memang kalian merasa bosan dengan video ini, it's okay banget. Gue cuma pengen bercerita tentang apa yang gue rasain selama gue koleksi sneakers. Oke, sebentar. Nah, sebelum itu gue pengen nunjukin dulu salah satu purchase, bisa dibilang win gue ya di tahun ini. Gue nge-purchase ini, boxnya kayak gini guys. Ini adalah Jordan 6, Jordan 6 dengan colorway OG infrared, rilisan tahun 2019. Jadi ya, sepatu ini udah 5 tahun mungkin ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, sepatu ini umurnya udah 5 tahun. Sorry. Sorry guys. Ya. Nah, ini OG colorway. Ketika gua nge-scroll di marketplace, lebih tepatnya itu di Tokopedia, gue nemuin ada yang jual ini. Dia katanya ini VNDS use gitu ya, like use, walaupun ya karena udah 5 tahun, jadi sepatunya udah, solnya udah yellowing, dengan harga yang sangat-sangat win menurut gue. Apalagi no one cares about these shoes di tahun 2024 mungkin, menurut gue personal. Dan ini retail pairs, pastinya original. Oke. Size adanya size 8,5, walaupun sekarang gue seringnya pakai size 9, tapi ya udahlah, it is what it is. Gue masih I can work with 8,5, dan ternyata memang sepatu ini menurut gue fit gitu ya, fit properly di size 8,5. Nah, pertanyaannya adalah, tentunya gue nggak pengen nge-review sepatu ini, tapi pertanyaannya adalah kenapa? Why? Ada apa dengan sepatu Jordan 6 ini? Oke, sekarang gue pengen cerita sedikit dari sisi personal gue sendiri. Gue awal banget ngoleksi sneakers itu memang karena Converse. Tadinya gue belajar koleksi sneakers atau gue mulai suka sneakers itu ketika gue kenal dengan yang namanya Converse, terutama Converse Chuck 70s. Nah, setelah berjalan beberapa tahun gue ngoleksi Converse, dan itu Converse mulu ya, gue nggak pernah suka dengan Jordan. Gue ya paling gue dengerin doang gitu ya, tapi nggak yang into banget sama Jordan. Setelah di tahun let's say di wave-nya memang lagi ngetrend ya, gue akuin di tahun 2018-19 mungkin, 19 tepatnya ya, 2019, wave sepatu-sepatu Jordan dan hype sneakers mulai naik lagi, dan itu selalu ngebajerin feeds Instagram gue. That's why dari situ gue langsung, wow, this is kind of cool though.
Jadi background gue memang bukan anak basket, bukan yang memang suka banget sama basket, tapi once gue into uh, sneakers, dan ya obviously kalau ngomongin sneakers tuh nggak jauh dengan yang namanya sepatu Nike Air Jordan gitu ya. Kemudian setelah gue coba pelajari, uh, gue belajar ngikutin trennya, bukan ngikutin tren sih, lebih ke informasi-informasinya. Gue nonton Nacho Average Finds, gue sering nongkrong di kompleks podcast, nongkrong ya. Ya maksudnya gue nonton di kompleks podcast dan di beberapa source-source lain, DNA Show, so many things. Uh, Ternyata culture sepatu itu rich itu ya. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang yang lain, terutama di US ya. Mungkin di Indonesia sendiri, uh, let's say relate mungkin, tapi nggak se-mainstream di US. Nah, uh, where was I? Nah, jadi setelah dari situ, dan ya, The Last Dance play its own rules, plays its own parts gitu buat ngebawa gua untuk into yang namanya sepatu Nike Air Jordan. Nah, kemudian setelah dari situ gua pengen bertekad gitu ya buat ngoleksi OG colorway. At least colorway yang pertama banget muncul, yang bisa dibilang OG gitu. Dan itu selalu menjadi mimpi gua. Walaupun sebenarnya susah gitu ya buat kesampaian, ya ada drop di sana sini, kayak kemarin tuh pernah ada drop Black Cemetery, kemudian juga ada kalau nggak salah itu ada Black Cement Jordan 4 ya. Kalau nggak salah ada Jordan 4 Black Cement, Black Cement atau Bread ya. Ya intinya gitu. Sorry for, ya gue masih newbie, masih banyak masih harus belajar gitu. Tapi intinya uh, ternyata memang buat ngoleksi sneakers itu adalah hobi, bisa dibilang hobi yang lumayan ekspensif gitu. Apalagi sneakers-sneakers Jordan sendiri harganya itu bisa dibilang di atas 2 jutaan, 3 jutaan gitu. Jordan 1, apalagi di zaman-zamannya 2020-an itu memang harga resellnya itu lagi tinggi-tinggi banget ya. Dan turns out ternyata di tahun 2024 ini gue berhasil ngekop salah satu di Iconic. Dan good newsnya lagi, gue juga sempat ngekop di tahun ini tuh Black Cement, Retro Black Cement 2024. Nah, cerita dari sepatu ini sendiri, kenapa sepatu ini? Memang kalau personal gue sendiri, urutan Jordan atau siluet Jordan yang gue suka banget itu ya tentu Jordan 1 gitu ya. Itu emang udah mainstream banget. Uh, let's say yang kedua itu gue suka banget sama yang namanya Jordan 11. Antara Jordan 1 dan Jordan 11 itu kayak apa ya? Back and forth gitu. Kadang gue suka Jordan 1, kadang gue suka Jordan 11. Jadi ya antara kedua sepatu itu, let's put it in number one kalau menurut gue. Nah, yang kedua, di urutan yang kedua itu ada Jordan 4, yang dimana sekarang gue udah nggak punya satupun. Sebelumnya gue punya Neon, tapi gue udah ya I flip it. Dan setelah Jordan 4 kayaknya Jordan 6 deh. Jordan 6 adalah Jordan di urutan yang ketiga yang gue suka banget. Kenapa? Pertanyaannya, yang pertama tentunya bukan cuma colorway ini berada di urutan yang kedua kalau secara personal, tapi kalau colorway yang gue suka banget tuh Carmine ya, yang warna blockingnya itu merah dan putih, dan ini di urutan yang kedua untuk OG colorway-nya sendiri. Dan di urutan ketiga itu ada let's see, mungkin Olympic kali ya, mungkin ada yang lain. Bentar gue lupa. Jadi intinya Carmine itu ada di urutan yang pertama, dan ini infrared ada di urutan yang kedua. Sebenarnya Carmine itu pernah rilis di tahun 2021. Tapi ya memang sulit aja waktu itu buat ngedapatin retro Jordan, itu memang sesulit itu langsung instant sold. Ya gue nyariin di beberapa 2021
kalau nggak salah itu belum ada Foot Locker, jadi memang sangat terbatas, mungkin di Atmos doang ya, dan di beberapa retailer lainnya. Nah, intinya waktu itu buat ngedapatin Jordan itu, retro Jordan khususnya, sesulit itu, sesusah itu, kecuali memang harus PO dari luar gitu. Nah, dan ini dirilis di tahun 2019. Oke. Waktu itu resellnya itu tinggi banget ya, gede banget. Mungkin bisa dibilang sampai 6 jutaan kali ya, kalau nggak salah, untuk silhouette, untuk colorway ini. Dan ya, Jordan 6 ini, apa yang bikin gue suka banget sama Jordan 6 ini adalah memang pertama siluetnya itu clean banget, siluetnya itu unik banget, dan banyak uh, cues atau desain-desain, bahasa-bahasa desain yang menarik dari sepatu Jordan 6 ini, Jordan 6 ini. Nah, yang pertama adalah bumper ini. Bumper ini sporty banget ya, karena inspirasinya itu memang dari sports car, dari Porsche. Porsche ya kalau nggak salah. Kemudian juga di bagian depannya ini, di tongnya sendiri ini pakai neoprene, dan ada pull kayak gini, dan bahasa desain di sini sehingga bisa memberikan blocking colorway, blocking warna yang bagus banget. Menurut gua salah satunya itu di Carmine ya. Warna di Carmine itu blockingnya itu cakep banget. Ada paneling di sini. Kemudian juga penggunaan eh, bahasa desain di sini yang slick banget ya. Jadi bisa dibilang ini sepatu formal juga masuk nih ya. Selain itu, di balik sepatu ini, di balik sepatu Jordan 6 ini, adalah di mana Michael Jordan pertama kali memenangkan NBA Championship. Jadi sepatu Air Jordan 6 ini adalah sepatu yang digunakan Michael Jordan buat menangin first three peat-nya dia. Jadi kemenangan pertamanya itu menggunakan sepatu Jordan 6. That's why, karena saking banyaknya sejarah-sejarah atau cerita-cerita atau entah, you name it, mungkin gimmick atau apa gitu, sehingga gue terprovokasi gitu ya, terprovokasi untuk mengoleksi sneakers ini. Jadi ini salah satu, menurut gue salah satu grail yang emang harus gue punya banget, walaupun gue belinya dengan harga yang sangat affordable. Use kondisinya udah masih bagus gitu ya, bukan udah tapi masih bagus. Soalnya masih masih oke gitu, walaupun agak sedikit yellowing, dan menurut gue lebih masuk lah kalau misalkan yellowing. I'm mumbling again, sorry guys. So ya, itu dia untuk Jordan 6 ini sendiri. Ntar gue nulis sesuatu nih tentang Jordan 6, dan coba kita baca. Nah, The History of Jordan 6 Infrared. Nah, semuanya itu dimulai dari tahun 1991. Jadi di tahun 1991, yang which is itu gue belum lahir sebenarnya, ketika Michael Jordan pakai Jordan 6 untuk memenangkan gelar NBA pertamanya bersama Chicago Bulls. Ya, khususnya colorway infrared jadi bagian besar dari cerita itu. Desainnya dibuat oleh Tinker Hatfield, yes, the god of sneaker designer, Tinker Hatfield, yang terkenal karena memadukan gaya dan performa. Ya, bener guys. Jadi desain-desain dari sneaker Air Jordan ini nggak cuman performance doang. Khususnya mungkin desain-desain dari Tinker Hatfield ya. Karena dia tuh ngebikin desain sepatu itu apa ya? Ya, performance in mind tapi tetap gaya. Contohnya kayak Air Max. Air Max, bayangin aja, dia bisa ngebikin sebuah sepatu yang sangat revolusional, yang dimana orang-orang belum pernah kepikiran ngebikin hole segede ini di sebuah sepatu gitu. Pasti orang bakal nyangka, gimana ya cara buat jalan gitu, pasti bakal kempes lah, bakal apalah gitu. But it works. Nah, ini salah satu mahakaryanya dari Tinker Hatfield gitu ya. Air Max One. Dan ya, nggak cuma ngasih performance, di mana Air Max itu sendiri dulunya kan memang dipakai buat lari gitu ya. Tapi nggak cuma buat lari. Tinker Hatfield ngedesain sepatu itu buat gaya juga, buat um, apa ya, buat fashion juga gitu.
So ya guys, sama halnya di sepatu ini, Jordan 6 ini. Memang selain eh, apa namanya performance yang diberikan di sepatu ini, juga gayanya, juga desainnya sendiri. Oke, okay, let's continue. Oke, okay. Nah ini dan yang paling uniknya lagi adalah perforated di dalam ini. Ini enggak, sebenarnya bukan perforated banget karena di sini dilapisi dengan 3M material, jadi ini bisa reflektif gitu. Kemudian untuk ya materialnya sendiri ini menggunakan nubuck, uh, sangat clean ya, colorway itu sangat clean walaupun ya sekarang mungkin orang udah nggak terlalu peduli, terutama orang-orang yang ikutin uh, hype train gitu ya. Hype train. Ya, ini udah 30 tahun lamanya. Hmm, untuk teknologinya sendiri, teknologi dari tahun 30-an gitu ya. Nggak banyak yang kalau dibilang comfort ya pasti nggak terlalu comfort ya. It's a brick sneakers gitu. Jordan itu bukan sepatu yang comfort banget, kecuali mungkin Jordan 11 kalau menurut gua kalau udah di break in gitu. Contohnya kayak ini Cool Grey, gua udah pakai lama banget. Itu tuh udah langsung kerasa airsole unitnya itu, zoomnya kerasa banget. Tapi kalau di sepatu ini menurut gua ya biasa aja lah untuk penggunaan 4 jam mungkin masih oke. Kalau udah di atas 6 jam itu udah berasa pegel, udah berasa sakit gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu guys. Sedikit mumbling gua, sedikit ngobrol-ngobrol gua. Gua lebih pengen sharing ya di video kali ini tentang what I think about this grail of mine. Ya, kalau menurut gua sih ini cantik banget ya, keren banget sepatunya. Gimana menurut kamu guys? Komen di kolom komentar. So ya, jangan lupa buat I guess subscribe kalau kamu udah nonton sejauh ini, karena mungkin kita share the same passion as sneaker enthusiast gitu ya, sneaker head. I don't know guys if that makes sense. Ya, sekali lagi thanks for watching di episode kali ini, karena di episode ini gue lebih banyak mumbling, lebih banyak ngoceh, ngoceh apa ya namanya? Ya, itu dia. So, itu dia cerita Jordan 6 Infrared. Thanks for watching, and I will see you guys di video-video berikutnya. Peace.